setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda mengenai Ya. kematian. Ya. Entah itu orang yang akan mengalami, Ya. maupun kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi ya. Ya. Mungkin kita akan membahas bagaimana kita seharusnya meresponi kematian. Seperti Ya, itu ya. itu yang paling penting. Itu Ya. yang paling penting. Haruskah kita berduka atau kita bersuka? Halo sahabat Bible and Coffee, kita ketemu lagi di dalam Bible and Coffee episode yang baru, dan seperti biasa kami berdua sudah hadir. Saya Pastor Henry dan Pastor Anthony, dan seperti biasa di dalam acara ini pasti ada coffee-nya, Iya, dan hari ini berbeda. hari ini agak berbeda ya. Jadi hari ini kita sengaja pilih ini menunya, kopinya yang lebih fun, Ya. lebih menyegarkan gitu ya. Itu Menyegarkan punya Pastor Henry apa itu? Ini isinya avocado dan coffee. Wah, Ya. kedengarannya mantap sekali ya. Ini punya saya lemon coffee soda. Ya, jadi ada sodanya. Ini karena Kenapa nih? Kenapa? Kita pilih mungkin minumannya, kopinya yang hari ini lebih refreshing dan lebih fun karena kita hari ini akan membahas sebuah topik yang sepertinya cukup menyeramkan buat banyak orang. Betul. Ya. Tapi topik ini kita mesti tahu bahwa sebenarnya topik ini adalah sebuah topik yang pasti akan relevan buat semua orang yang mendengarkan ini. Betul. Karena ini adalah sebuah topik yang kita semua pasti akan mengalaminya. Entah kita sendiri yang ngalamin, atau orang-orang di sekitar kita yang ngalamin ya. Betul Yaitu sekali. apa Pastor Henry? Kita akan bahas tentang apa ini? Hari ini kita akan membahas tentang topik yang tadi sudah dikatakan menyeramkan, yaitu tentang kematian. Kematian. Ya, jadi Wow. sengaja kita angkat topik ini karena setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda mengenai kematian. Ya. Entah itu orang yang akan mengalami, Ya. maupun kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi ya. Ya. Dan ada sebuah sebuah peringatan bahwa Alkitab tidak pernah melarang kita untuk berduka atau bersedih ketika kita mengalami sebuah kehilangan, ditinggal orang-orang yang meninggal. Ya. Tetapi yang pasti Alkitab tidak mau kita itu sampai kehilangan orang yang putus pengharapan. Atau mungkin mempunyai pandangan yang keliru tentang kematian. Betul ya Pastor Anthony ya? Berduka yang tanpa pengharapan gitu ya. Berduka tanpa itu yang pengharapan. nggak boleh. Betul. Ya. Nah, jadi mungkin di part yang pertama ini, jadi mungkin kita akan membahas bagaimana kita seharusnya meresponi kematian. Seperti itu ya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Haruskah kita berduka atau kita bersuka atas kematian gitu ya? Ini berduka atau kita bersuka. Betul, ini sebuah pertanyaan yang kadang ada orang Kristen juga kan tanyain gitu ya. Kalau ada yang meninggal, kita harus bilang turut berduka atau kita bersuka cita. Atau kita nggak boleh berduka gitu. Nah, mungkin hopefully itu yang akan kita bahas hari ini. Saya pribadi pun ini sebelum take acara ini ya, pengalaman kematian ini juga sesuatu yang baru-baru aja ini keluarga kita rasain. Pastor Henry ya, mungkin juga Pastor Henry tahu beberapa minggu yang lalu kita ditinggal oleh papi kita tercinta ya, papa mertua saya yang begitu dekat dengan keluarga kami, dan kejadiannya itu juga begitu mendadak. Ya, beliau yang tadinya begitu sehat tiba-tiba hanya dalam waktu beberapa minggu meninggalkan kita semua gitu. Betul. Ya. Jadi ya dari peristiwa ini ya, peristiwa yang sebenarnya cukup berat karena kita merasa kehilangan yang cukup besar dalam kehidupan kami. Kita juga sempat mengalami kesedihan yang mendalam juga, tapi kita juga dapat banyak perenungan-perenungan gitu ya, yang hopefully hari ini bisa kita bagikan buat semua teman-teman yang mendengarkan untuk membantu dan menghibur mereka, betul, karena saya percaya memiliki perspektif dan pengertian yang benar akan kematian itu akan sangat membantu kita dalam kita tuh menghadapi kematian itu. Dan Pastor Anthony, kematian ini adalah salah satu goncangan terbesar. Betul. Atau sesuatu tragedi yang terbesar dalam kehidupan manusia. Bila kita membandingkan dengan goncangan finansial atau goncangan yang lain, kematian adalah goncangan yang terbesar dalam kehidupan manusia. Ya, bisa dibilang masalah terbesar eksistensial dari manusia ujung-ujungnya adalah kematian. Adalah mati ya. Jadi kalau tanpa pengharapan, tanpa Kristus, nanti kita akan lihat bagaimana memang kematian itu adalah sesuatu yang sangat menyeramkan. Betul sekali. Dan bahkan di dunia yang modern ini, ya kalau kita lihat, ya hampir semua orang mengupayakan lewat apapun yang
mereka punya ya, pakai uang mereka, pakai segala teknologi dan kesehatan yang ada, itu sebenarnya kan untuk mencegah kematian, menghindari kematian, gitu dalam ya. tanda kutip takut mati. Takut mati. Padahal kematian adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa tidak dihindari. mungkin bisa dihindari. Setuju Ya, sekali. nah itu nanti yang makanya akan kita lihat supaya kita sama-sama punya perspektif yang benar sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang kematian. Dan hopefully itu bisa membantu kita, memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan, pengharapan dalam kita menghadapi kematian. Nah, Pastor Henry sendiri pun kan juga punya pengalaman. Iya, saya punya pengalaman. Mungkin nanti di ending daripada ini saya akan cerita sedikit. Iya. Tapi mungkin dari Pastor Anthony akan membagikan beberapa firman Tuhan untuk kita semua ya, supaya yang paling penting itu di saat kita berduka atau kita kehilangan atau kita sedang menghadapi kematian, kita mempunyai firm foundation. Iya. Kita mempunyai pijakan yang kuat. Nah, ini yang paling penting, teman-teman semua ya. Oke. Nah, jadi kita mungkin mulai aja dari yang pertama tadi ya, pertanyaannya ya. Jadi kematian ini, haruskah kita berduka atau kita bersuka? Kita bersuka dalam menghadapi dilema kematian ya. Sebenarnya jawabannya itu adalah dua-duanya, gitu ya menurut saya. Jadi yang pertama, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita harus menerima kematian itu sebagai sesuatu yang pasti. Tidak bisa dihindarkan, tetapi sebaliknya juga Alkitab mengajarkan kepada kita dan menuliskan di beberapa ayat di Alkitab yang nanti akan kita lihat bahwa kita juga harus berduka atas kematian karena kita tidak bisa menerima kematian itu sebagai sesuatu yang seharusnya. Kematian kematian itu bukan desain awal Tuhan, bukan sesuatu yang seharusnya itu terjadi, melainkan kematian itu adalah hasil daripada kejatuhan kita karena dosa. Ya, jadi yang pertama menerima kematian sebagai sesuatu yang pasti dulu ya, pasti ya. Kalau kita lihat di Roma 3 ayat 23, ini sebuah ayat yang pasti jadi hafalan kita semua udah pernah dengar ini ya. Firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, gitu ya. Nah, kita tahu kan kejatuhan manusia karena dosa dan akibat daripada kita kehilangan kemuliaan Allah ini itu adalah salah satunya adalah maut. Karena di Roma 6 ayat 23 ya, di beberapa pasal selanjutnya Paulus berkata seperti ini, sebab upah dosa adalah maut. Ialah maut, gitu ya. Jadi karena kejatuhan manusia anak dosa ya, terutama Adam dan Hawa nenek moyang kita jatuh dalam dosa, dan kita semua sekarang ini keturunannya corrupted by sin gitu ya, terkontaminasi karena dosa nenek moyang kita itu, sehingga nggak ada satupun dari kita manusia ini yang bisa lepas daripada terhindar daripada konsekuensi dosa itu, yaitu adalah kematian. Gitu. Jadi kita harus menerima bahwa kematian itu adalah sesuatu yang natural terjadi, pasti karena natur kita yang sudah corrupted by dosa, terkontaminasi oleh dosa, maka kematian itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa hindari gitu ya. Jadi mungkin ini saya akan mungkin tutup poin yang pertama ini dengan sebuah statement seperti ini. Kita harus bisa menerima kematian sebagai sesuatu yang kita nggak bisa hindari. Itu bisa terjadi 20 tahun lagi, anytime. Itu bisa terjadi 10 tahun lagi, atau bahkan itu bisa terjadi besok. Bisa terjadi mungkin kita nggak tahu beberapa jam dari sekarang. Ya. Oleh sebab itu we should not be surprised by death. On the other hand, we should be prepared for death. Ya, jadi kita tidak boleh kaget dengan yang namanya kematian. Tapi kita harus bersiap-siap. Tapi justru karena kita tahu kematian itu adalah sesuatu yang pasti, kita harus bersiap-siap. Untuk kematian, gitu ya. Nah ini yang menurut saya poin penting untuk kita ini bisa renungkan ya. Contoh kayak gini ya, Pastor Henry ya. Kalau misalnya kita ini tahu bahwa anak kita punya anak nih misalnya ya, lalu kita tahu bahwa anak kita ini suatu saat nanti mereka akan dewasa dan mereka nanti akan hidup mandiri, nah nanti mereka akan suatu saat harus bekerja. Kita tahu itu sebagai sebuah kepastian yang pasti terjadi. Nah, apa yang setiap orang tua itu pasti lakukan sekarang? Mempersiapkan. Pasti, nggak ada satu orang tua pun yang tidak mempersiapkan anaknya untuk menghadapi realita kehidupan, ya, yaitu disekolahkan. Dileskan, ya, dididik, dibina, diajarin sopan santun, diajarin tata krama, diajarin bagaimana caranya mengatur keuangan, termasuk mentalnya melaksanakan hidup ini untuk mempersiapkan akan sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan anak itu. Tapi pertanyaan saya adalah gini, beberapa orang ya
yang sering memikirkan tentang kematian sebagai sesuatu yang pasti terjadi. Gitu. Berapa sering daripada kita, contohnya aja orang tua yang mempersiapkan kehidupan anak kita untuk anak kita itu bisa menghadapi kematian itu tadi. Oke. Bisa mengerti ya, maksud saya ya. Jadi itu tadi, karena kita sudah tahu bahwa Alkitab itu mengajarkan kepada kita bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Oleh sebab itu kita justru nggak boleh kaget akan kematian, tapi sebaliknya selama kita ini hidup, kita harus senantiasa selalu mempersiapkan diri kita akan kematian tersebut. Mempersiapkan anak kita, mempersiapkan keluarga kita, mempersiapkan diri kita sendiri untuk menghadapi kematian tersebut. Gitu. Sehingga saya percaya kalau misalnya kita punya mindset seperti itu ya, kita punya mental seperti itu dan pengertian seperti itu selama kita hidup, saya percaya kita pasti akan bisa menjalani atau melewati kematian atau meresponi kematian itu tanpa penyesalan. Tapi punya pengharapan. Punya pengharapan gitu ya, tanpa penyesalan. Karena kita sudah mempersiapkan bahwa suatu hari kita akan menghadapi kematian itu. Gitu. Jadi mungkin saya punya quote ya, punya sebuah quote yang saya udah persiapkan untuk acara ini ya, yaitu the more we think about death, the better we will live today. Gitu ya, semakin sering kita memikirkan, merenungkan tentang kematian, mempersiapkan tentang kematian, maka akan lebih baik cara kita ini hidup, menjalani hidup hari ini. Gitu. Ya. Jadi yang paling penting di sini adalah kita punya pengharapan. Betul. Sehingga waktu itu terjadi buat orang sekitar kita atau diri kita, kita mesti punya pengharapan sebagai pijakan kita dan kita tidak kehilangan pengharapan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu makanya tadi saya kan bilang makanya pertama adalah menerima kematian sebagai sesuatu yang sudah pasti terjadi. Sudah pasti. Kita nggak boleh kaget. Tapi sebaliknya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi itu. Tapi di sisi lain, Alkitab juga mengajarin kepada kita untuk kita tidak bisa menerima kematian itu sebagai sesuatu yang seharusnya. Oleh sebab itu, tadi Pastor Hendy udah bilang di depan kan, Alkitab tidak melarang kita untuk berduka. Malah sebaliknya kalau kita lihat di Alkitab ya, contoh ayat di Yohanes 11 ayat 35, kita bahkan bisa lihat Yesus menangisi kematian Lazarus. Yesus meratapi kematian Lazarus. Dia bersedih. Juga banyak ajaran-ajaran di Alkitab yang mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa memproses kematian. Ya, contohnya Paulus mengajarkan kepada kita di 1 Tesalonika 4. Ya, dia mengajarkan jemaat di Tesalonika bukan untuk mereka tidak berduka loh. Tapi mereka boleh berduka, tapi berdukanya jangan seperti orang yang berduka tanpa pengharapan. Gitu ya. Jadi kenapa kok kita ini boleh berduka, malah harusnya kita ini memang harusnya berduka atas kematian gitu ya, karena kita harus menerima bahwa kematian itu sebenarnya bukan desain awalnya Tuhan, bukan kehendak Tuhan untuk manusia ini mengalami kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang melenceng dari desain awalnya Tuhan, karena kematian itu adalah hasil daripada kejatuhan manusia di dalam dosa, sehingga kita ini harus melihat kematian itu sebagai buah daripada kejahatan, buah daripada dosa. Kita tidak berduka atas kematian itu artinya kita menyangkal emosi atau perasaan hati kita yang terdalam, naturnya kita, yang sebenarnya, yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi kita harus berduka, kita harus menangis, gitu ya. Rasa kehilangan, rasa sakit pada waktu kita mengalami kematian atau ditinggal orang-orang yang kita kasihi di dalam kematian itu adalah proses respon natural, respon alami dalam kita menangisi sesuatu yang terjadi yang tidak seharusnya desain itu seperti itu. Desainnya itu seperti itu. Jadi tadi Pastor Antoni mengatakan bahwa kita boleh berduka, tapi jangan sampai berduka tanpa pengharapan atau berduka dengan pengharapan. Nah, maksudnya apa ini? Nah, kalau kita coba buka aja ya mungkin ya. Kita coba mungkin buka aja di ayatnya, di ayat yang tadi saya sempat mention ya, bagaimana Paulus mengajar kita, yaitu di 1 Tesalonika 4. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat ke-13 sampai 14 ini Pastor Henry. Paulus berkata seperti ini. Ini tentang bagaimana Paulus ini memberikan kekuatan ya, memberikan reminder, memberikan pengajaran kepada orang-orang yang mungkin ditinggal orang-orang terkasihnya, keluarganya yang meninggal.
Paulus berkata seperti ini, selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi yang pertama, Paulus nggak berkata kamu tidak boleh berduka, jangan berduka cita ya. Tapi yang dilarang Paulus di sini itu adalah kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Dengan kata lain, kita punya cara berduka berbeda. Betul sekali. Nah, alasannya kenapa orang-orang lain itu tidak mempunyai pengharapan terhadap orang yang meninggal, Paulus berkata tadi di ayat 13 itu adalah karena mereka tidak mengetahui tentang apa yang terjadi terhadap orang-orang yang meninggal. Nah, sedangkan kita tahu apa yang terjadi. Nah, apa yang terjadi? Yaitu di ayat 14-nya Paulus menjelaskan. Karena jikalau kita percaya, nah ini yang kita percayai, ini yang menjadi dasar pengharapan kita. Betul. Ini yang menjadi dasar keyakinan kita tentang apa yang terjadi pada saat kita meninggal dan orang-orang yang kita cintai meninggal, yang kalau mereka meninggal di dalam Yesus, ya mereka percaya kepada Yesus, yaitu bahwa Yesus yang telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, gitu ya. Jadi pada waktu ada orang-orang di sekitar kita yang meninggal, yes, kita akan berduka, kita akan meratapi, karena itu respon alami kita, meresponi sebuah kesakitan dan penderitaan yang terjadi karena akibat dosa. Kita merasa kehilangan, kita merasa rindu, kita merasa kangen, kita merasakan sakitnya ditinggal oleh orang-orang yang meninggal. Apalagi kita harus akui ya, karena dunia ini sudah terkontaminasi dan corrupted karena dosa. Cara-cara meninggal kita pun itu tidak semuanya baik. Betul. Bukan berarti kita percaya kepada Tuhan itu kita bisa terhindar daripada cara-cara kematian yang menurut saya ya menyakitkan dan mengerikan. Kita tidak bisa memilih cara kita mati. Kita tidak bisa memilih cara kita mati ya. Ada orang yang meninggal karena kanker, ada orang yang meninggal karena sakit penyakit, ada orang meninggal karena kecelakaan, bahkan kejahatan, tragedi. Di zamannya Paulus ini banyak orang yang meninggal karena dianiaya, ya, dipersekusi, disiksa, dibunuh, gitu. Tapi Paulus ini mengingatkan kepada kita akan harapan pasti yang kita punya, yaitu bahwa kalau kita percaya kepada Yesus dan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita, yaitu Dia telah mati dan Dia telah bangkit mengalahkan maut, itu artinya adalah kematian itu is not the end. Kematian bukan akhir dari segala Kematian bukan akhir, melainkan kematian itu adalah justru permulaan dari sebuah kehidupan baru yang nantinya kita akan bertemu dengan orang-orang yang sudah pergi mendahului kita itu. Untuk kita nanti akan dikumpulkan bersama-sama dengan mereka di dalam kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu kehidupan kekal. Gitu ya. Jadi kita berduka bukan karena kita wondering apa yang terjadi dengan mereka. Kita bukan berduka karena kita nggak punya pengharapan atas kekekalan. Kita bukan berduka karena kita hopeless atau melihat kematian itu sebagai sebuah tragedi yang tidak ada pengharapan, gitu ya. Tapi kita bisa, kita bisa bersuka di tengah-tengah duka. Kita menghadapi kematian karena kita yakin bahwa kematian itu hanyalah permulaan dari sebuah kehidupan baru yang nanti akan jauh lebih baik daripada kehidupan kita yang sekarang. Ini sebelum menutup daripada episode ini, mungkin saya akan menceritakan sedikit tentang apa yang terjadi dengan diri saya, dan kalau boleh saya simpulkan dari perbincangan kita kali ini, yaitu Alkitab tidak melarang kita untuk berduka, tetapi berduka dengan cara bagaimana itu yang penting. Betul. Dan dikatakan bahwa berduka dengan mempunyai pengharapan. Dan dalam Alkitab tadi kita sudah baca dalam 1 Tesalonika 4 dikatakan bahwa pengharapan kita itu berdasarkan keyakinan kita terhadap apa yang Alkitab katakan tentang kematian itu sendiri. Betul. Nah, saya juga pernah mengalami kehilangan ayah dan adik saya sekaligus, dan pada saat itu saya juga sedih. Mencoba untuk bertahan, tetapi harus saya akui bahwa saya juga sempat kehilangan pengharapan. Sempat kehilangan pengharapan, seperti sudah nggak mempunyai tujuan hidup. Cuman yang setelah saya melewati fase kehilangan itu sekitar mungkin 2-3 tahun kemudian, baru saya ngerti bahwa selama fase saya berduka atau merasa kehilangan itu, fase yang saya pakai istilah kayak seperti roller coaster, naik turun emosi kita. Ternyata di situ kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan itu tetap menjaga,
tetap kayak membimbing, menuntun yang saya mungkin tidak berpikir tentang hal itu. Saya tidak merasa tentang hal itu, mungkin juga saya tidak meyakini hal tersebut. Tetapi ini adalah sebuah kedaulatan, makanya disebut kedaulatannya Tuhan. Tuhan yang mempunyai intervensi langsung terhadap orang-orang yang kehilangan. Nah, mungkin ada sebuah ayat terakhir di dalam Filipi 4 ayat 7. Ya, saya bacakan. Di situ dikatakan, Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah, saya percaya orang yang lagi berduka, kehilangan orang yang dikasihi, yang mereka karena mati, itu pasti kehilangan akal. Ya, semua logika kita bisa hilang. Bahkan iman kita mungkin bisa berguguran. Tetapi ayat ini berkata bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui keadaan seperti itu akan selalu memelihara hati dan pikiran kita sekali lagi di dalam Kristus Yesus. Ya, luar biasa sekali. Ya. Dan saya rasa perbincangan kita pada episode kali ini kami berdoa bisa menjadi penghiburan, kekuatan buat Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semua yang sekali lagi bahwa kematian adalah sebuah hal yang tidak mungkin kita hindari. Semua orang merasakan dari suku mana, negara mana, semua pasti mengalaminya. Dan itu merupakan goncangan terbesar dalam kehidupan manusia. Tetapi sekali lagi, kita tidak pernah putus pengharapan atau hilang pengharapan. Jadi kalau kita punya perspektif yang benar dalam kita melihat kematian Alkitab itu mengajarkan kepada kita bahwa satu, kita bisa melihat kematian itu meskipun itu menyakitkan, tapi kita bisa melihatnya dengan pengharapan, karena kita tahu apa yang Yesus sudah lakukan. Yesus telah mati dan telah bangkit dan memberikan kepada kita jaminan keselamatan dan jaminan kekekalan, sehingga kita bisa berduka, tapi berduka dengan pengharapan, bukan tanpa pengharapan. Di sisi lain kita juga bisa melihat kematian itu sebagai sebuah persiapan, sebagai sebuah pembelajaran untuk bagaimana setiap kali kita melihat kematian, kita sebenarnya sedang diperingatkan sama Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan. Untuk kita ini bisa diingatkan bahwa kehidupan yang kita hidupi sekarang ini bukan kehidupan yang sebenarnya, tidak selama-lamanya. Ini hanya kehidupan sementara yang mempersiapkan kita untuk kehidupan yang sebenarnya. Ini transit. Yang akan justru dimulai setelah kematian tersebut. Bagaimana kita merenungkan itu dan kita belajar dari itu akan membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dalam kita menghidupi kehidupan yang sekarang ini. Saya mungkin tambahin satu ayat yang saya tadi tiba-tiba aja keingetan gitu di Pengkhotbah Pengkhotbah 7 ayat 2. Pengkhotbah 7 ayat 2, sang pengkhotbah itu pernah mengajarkan kepada kita sebuah wisdom yang menurut saya sangat luar biasa. Pengkhotbah berkata seperti ini, pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Gitu ya. Jadi yang hidup memperhatikannya. Jadi itu saya percaya bagaimana dengan kematian itu justru Tuhan itu seringkali mengingatkan kepada kita, ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Justru karena kalau misalnya nggak ada kematian, mungkin kita seringkali kita justru hidup itu seakan-akan kehidupan kita di bumi yang sementara ini adalah kehidupan yang selama-lamanya. This is it, gitu. Tapi justru dengan kematian, saat kita memikirkan tentang kematian, kita merenungkan tentang kematian, justru kita bisa belajar untuk bagaimana kita menghidupi kehidupan kita yang sekarang ini dengan wise, dengan bijak, dengan penuh persiapan untuk kita ini bisa menghidupi kehidupan kita yang sebenarnya nanti justru di kekekalan. Gitu. Jadi sahabat Bible and Coffee, kita akan berpisah dulu kali ini dan jangan lupa episode berikutnya kita masih membahas tentang kematian dengan judul yang lebih lebih seru ya. Yang tidak menyeramkan seseram hari ini. Dan tetap follow kami dan pasang lonceng peringatannya supaya episode berikutnya saudara tidak akan kelewatan. Dan nantikan kami di episode selanjutnya. Kita pamit. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. Halo sahabat Bible and Coffee. Thank you semuanya sudah menyaksikan konten kami Bible and Coffee. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga kami menyediakan kolom komentar untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan ketik dan tinggalkan pesan di sana. Tetap ikuti channel kami di Rock Riverside Community Official. Sampai jumpa. Thank you guys.